buktinya dalam kehidupan. Di antara buktinya itu kata Rasulullah adalah imatatul adza anit thariq, membuang duri di jalan. Membuang duri di jalanan hanyalah salah satu bentuk dari bukti keimanan seseorang itu. Ternyata iman itu memunculkan sifat sensitif, peduli ketika ada sesuatu yang akan membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, dia terjun untuk menghindarkannya. Ini hanya gambaran, salah satu gambaran. Sebetulnya apa saja yang akan merusak masyarakat, orang-orang beriman harus tampil untuk kemudian berusaha menghindarkannya. Bukan hanya duri, tetapi para ulama mengatakan yang diambil di sini bukan durinya, tetapi duri sifatnya itu bisa mengancam keselamatan orang lain. Maka istimbat hukumnya segala sesuatu yang akan mengancam, merusak, mengganggu keselamatan orang lain itu mesti dihindarkan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari, akhir-akhir ini masyarakat kita rasa kepedulian ini menurun. Dulu kalau ada jalan yang dibangun baik itu oleh pemerintah atau oleh pribadi, di mana jalan itu adalah jalan umum, ketika hari hujan jalan itu ada yang sedikit berlubang dan tergenang air di situ. Nah, sifatnya jalan, kalau ada air yang tergenang kemudian dilewati oleh kendaraan, jalan itu akan rusak. Nah, di sebahagian tempat tak ada yang peduli untuk mengalirkan air yang di jalan tersebut, sehingga jalan itu semakin hari semakin rusak. Padahal kalau dibuang, ada yang kemudian peduli untuk mengalirkan air yang tergenang tersebut, jalan tidak akan parah dan rusak. Padahal kalau kita ambil dalam konteks hadis tadi, kalau ada yang peduli itu, sesungguhnya itu bukti keimanan. Iman ini membentuk seseorang untuk peduli. Orang peduli itu tanpa disuruh, orang peduli itu tanpa diajak. Orang peduli itu adalah orang yang mau memulai kebaikan. Orang peduli itu adalah orang yang merasa tidak nyaman, walaupun tidak membahayakan diri, tetapi ketika itu membahayakan orang lain, dia peduli. Dan itu sifat-sifat orang pemimpin. Dan itu adalah bahagian atau bukti keimanan. Dan itu tidak harus menunggu kita ini menjadi pimpinan, apakah kepala desa, RT, RW. Ini tuntutannya adalah tuntutan keimanan. Jangan kemudian kita berkilah, saya ini kan bukan apa-apa, saya rakyat biasa. Rakyat bukan berarti kemudian kita tidak peduli. Karena tuntutannya bukan karena kita RT, RW, kepala dusun, kepala desa, atau apapun jabatan namanya, tetapi tuntutan ini adalah tuntutan iman, konsekuensi dari iman kita. Karena yang akan memberikan balasannya adalah Allah. Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, man farraja an mu'minin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabid dunya wal akhirah. Barang siapa yang melapangkan kesusahan seorang mukmin di dunia ini, maka Allah akan melapangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Ingat, kalau
kita merasa kesulitan mendapatkan rezeki, jangan hanya cari rezeki itu dari kita berusaha bekerja keras. Kadang rezeki itu datang dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Di antara kebaikan itu adalah ketika kita peduli apa saja yang akan mengganggu masyarakat dalam fasilitas umum, ayo kita peduli. Ketika drainase kita tersumbat, ayo turun tangan. Tidak harus mengajak, menunggu ada gotong royong. Apa saja yang akan mengganggu dalam perjalanan, yang akan menyebabkan kecelakaan, peduli. Kadang-kadang ada semak belukar yang akan menggores mobil ketika dalam perjalanan, peduli. Ketika ada yang tersumbat drainase kita yang mengganggu, memunculkan bau yang tidak bagus, peduli. Ternyata yang kita ambil dari hadis ini, Rasulullah mengisyaratkan bahwasanya orang beriman itu adalah orang yang peduli. Dan ketika kita peduli, itulah kebaikan. Dan Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ketika kita mencetuskan sebuah kebaikan dan kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala dari pekerjaan orang lain. Bukan hanya pahala satu saja, tapi setiap orang yang mendapatkan manfaat dari kebaikan yang kita lakukan, kita akan mendapatkan pahalanya. Dan apabila diikuti lagi oleh orang lain, kita akan mendapatkan pahalanya. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullah, ini mengisyaratkan bahwasanya Islam kita bukan hanya di masjid. Islam kita adalah di lingkungan kita. Islam kita di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Islam kita dalam kehidupan sosial. Islam itu sesungguhnya adalah sebuah sistem kehidupan, mulai dari kita lahir sampai kita mati, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mulai dari urusan kecil sampai urusan besar, mulai dari urusan pribadi sampai urusan bermasyarakat. Indah sekali Islam ini, kaum muslimin rahimahullah. Ayo, mari kita peduli, karena sesungguhnya kepedulian itu adalah bahagian dari iman. Hari ini tadi pengurus masjid menyampaikan tentang gejala yang terjadi di masyarakat kita saat sekarang ini. Banyaknya pencurian. Kita harus peduli. Gak boleh kita hidup, itu bukan urusan saya. Oh, itu urusan RT, oh itu urusan RW. Ingat kaum muslimin dirahmati Allah. Rasulullah SAW membuat perumpamaan ketika ada sebuah kemaksiatan di satu kampung. Kemudian orang kampung itu tidak peduli, sama seperti orang yang berlayar di lautan. Berlayar di lautan. Kemudian ada yang berada di kapalnya di bagian atas, ada yang di bagian bawah. Orang di bagian atas itu ibaratnya adalah orang-orang baik. Orang di bagian bawah itu diibaratkan adalah orang-orang yang berbuat semena-mena. Ketika dia butuh air, dia lubangi kapal itu. Kalau yang di atas tidak peduli atau tidak mencegahnya, maka air akan masuk ke kapal tersebut, maka tenggelamlah kapal. Begitulah ketika ada orang-orang baik tidak peduli terhadap masyarakatnya, terhadap segala sesuatu yang bisa merusak masyarakat, maka satu saat akan hancurlah masyarakat. Kaum muslimin dirahmati Allah, kalau ada di masyarakat kita narkoba, mungkin hari ini kita aman dari narkoba itu, tapi generasi kita bagaimana? Maka kita harus peduli. Jangan sampai ada di masyarakat kita yang kita biarkan untuk semena-mena menyebarkan narkoba di kampungnya. Hari ini mungkin kedua anak istri kita aman, tetapi anak cucu kita nanti bagaimana? Keluarga kita bagaimana? Jadi apa saja kemaksiatan, apa saja yang akan mengganggu masyarakat, ayo kita peduli untuk kita hentikan
hanya dirinya, tetapi kita. Dan itu adalah bahagian daripada iman. Fa'tadilu ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa asdaqul qa'ilin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa khatimun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم ثبتنا بقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر